malam ini jelas buat lo. Join ya, join cewek gua. Kan bulan cabut, apinya makin gede. Buru. Halo? Iya betul? Saya sendiri. Apa? Ah, kebakaran. Tessa! Tessa! Iya, Mah. Cepat telepon papa sekarang, suruh segera datang ke rumah baru kita. Ke rumah baru? Ngapain, Mah? Ada rumah baru kita kebakaran, Tessa. Carlo bilang apa? Ya, si Carlo bilang dia udah curiga sama lo karena dia ngeliat lo lagi sama si Aji dan si Ray di kafe. Lo nggak mau ngaku juga. Jadi malam ini dia ngikutin lo gitu. Sampai akhirnya lo ketangkap lagi nemuin si Ray. Halo? Halo? Mi? Halo? Yeah. Mati gue. Berarti Carlo tahu dong di mana Ray. Aduh. Gue harus kasih tau Aji nih kayaknya. Halo? Halo, malam Tante. Bisa bicara sama Aji? Ini Tessa, bukan Tante. Ini Mia ya? Iya, tes. Aji ada nggak tes? Aji nggak ada, lagi pergi sama Papa. Kemana? Ngeliatin rumah kita yang kebakaran. Udah dulu ya, Mi. Gue juga mau pergi nih nganterin Mama. Rumah baru itu kebakaran. Ya Tuhan. Kita hidup di dunia dengan perbedaan satu dan lainnya. Namun cinta tak kenal berbeda untuk siapa saja, walaupun berbeda. Bahagia tak mungkin selamanya. Diriku mungkinkah bersamamu? Dan bila kita bersama nanti, mungkinkah untuk selamanya? Hidupku jatuh bangun kini, namun ku kan selalu mencari bahagia dan sayang. Cintaku hanyalah padamu, apapun terjadi nanti ku hadapi. Hidupku jatuh bangun kini, namun ku kan selalu mencari bahagia dan sayang. Cintaku hanyalah padamu, apapun terjadi nanti ku hadapi. Kelihatannya penghuni rumah ini sedang pergi dan teledor meninggalkan lilin yang menyala. Tidak mungkin. Rumah ini kosong, Pak. Dari hasil penyelidikan, kami menemukan beberapa barang bukti yang menunjukkan bahwa penyebab kebakaran adalah lilin yang menyala. Ini tidak mungkin dong menyala tanpa ada yang menyalakan. Papa, bagaimana ini rumah impian kita, Pak? Tabah, Rati. Untuk sementara ini tabah, sabar. Ya tapi kan Mama sudah lama menunggu rumah ini jadi. Dan Mama ingin segera menempatinya, tapi sekarang, waduh, malah terbakar, Pak. Rati, menurut polisi, rumah ini terbakar karena lilin. Lilin punya siapa? Kok bisa ada di rumah ini? Ada orang yang diam-diam menempati rumah ini. Kami juga menemukan beberapa barang bukti yang menunjukkan kalau rumah ini ditempati seseorang, Pak. Loh, ini kan cangkir dan senter kamu, Ji. Yang punya senter dan cangkir kan bukan hanya Aji, Rati. Tapi ini juga bantalnya Kak Aji, Mah. Aji,
Ayo cepat kamu jelaskan pada Mama kenapa barang-barang kamu ini ada di rumah ini. Aji, jawab Aji. Siapa yang tinggal di rumah ini? Sudah, kamu tidak usah menjelaskan. Mama tahu siapa yang sudah tinggal di rumah ini. Siapa? Ya, siapa lagi, Papa? Bangun lu. Di mana gue? Di rumah gue. Lu utang nyawa lu sama gue. Gue hampir mati terbakar gara-gara lu. Sekarang lu bilang gue utang nyawa sama lu. Apa nggak salah? Kalau nggak karena gue selamatin lu semalam, lu jadi debu tau gak lu? Kalau gue mati terbakar, siapa yang bakal masuk penjara? Siapa yang bakal dituduh membunuh gue? Hah? Lu nyelamatin gue karena lu takut kena masalah, ya kan? Jadi nggak usah sok belaga jadi pahlawan deh. Rik, lu mau mari? Kantor polisi? Lu gila apa lu ngapain kantor polisi? Yang ngelaporin kejadian semalam. Lu mau nyerahin diri polisi? Kenapa lu? Takut? Berani berbuat harus berani bertanggung jawab ya. Gimana kalau kita sama-sama tutup mulut deh? Lu aman, gua aman. Gua janji, Ray. Ayolah please, Ray. Gini ya, Ray. Kita sama-sama nggak usah cari masalah. Kita sama-sama jaga rahasia. Semua bakal aman. Gua janji kali ini, Ray. Ayolah, Ray. Please, Ray. Oke. Asal Salah apa, Ray? lu anterin gua ke satu tempat. Oke. Ji, gue belum berhasil ngubungin Carlo, Ji. Aduh. Terus si Ray gimana dong? Ya gue juga semalaman aja nggak bisa tidur mikirin dia. Gimana dong? Ya, gua juga. Mia, ada Vero tuh. Iya mah, ntar. Ji, udah ya, ada Vero datang. Ntar kalau gue dapat kabar, gue kasih tau lo deh. Oke? Dah. Mimi. Aduh. Gimana dong? Kamu habis teleponan sama siapa? Aji mah. Kenapa dia telepon kamu? Perasaan mama kamu nggak pernah bergaul sama Aji. Kok mendadak akrab sih? Akrab? Enggak kok, biasa aja. Bagus. Mama nggak mau kamu akrab sama anak-anaknya Om Kris dan Tante Rati. Bisa-bisa kamu kuper kayak mereka. Kata Mama, Vero di depan kan? Mia pergi dulu ya. Iya. Ya, Ver. Mau kemana? Ke rumah Carlo. Ngapain lu nyapain Carlo? Ntar dia tuh GR tau gak sih? Kesannya tuh lu ngemis-ngemis minta baikan lagi sama dia. Kalau gue jadi lo sih males banget. Gak bakalan gue nyamperin dia. Vero, dengerin gue ya. Gue gak peduli sama Carlo. Gue cuma pengen tahu keadaannya Ray. Mi, Ray itu emang keren. Tapi coba lu pikir-pikir lagi ya. Ray itu gak cocok buat cewek kayak kita-kita. Lo tuh cocoknya sama Carlo. Lagian siapa sih si Ray? Asal-usulnya aja gak jelas. Lagian nyokap lu tuh gak bakalan ngizinin lu pacaran sama cowok kayak Ray. Iya kan? Gue bakal antar lo. Tapi awas kalau kasih tau siapa-siapa. Ray? Mia, Si Ray kok bisa ada di rumah si Carlo sih? Bukannya mereka berantem? Kok udah baikan? Aneh banget deh. Kata Aji rumahnya kebakaran. Kamu nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa, Ray? Nggak apa-apa, Ji.
Gue panik tau gak semalaman mikirin lu. Ada apa sih? Semalam... Selamat siang. Kami mengikuti mobil Aji dan kami curiga atas keterangan Aji semalam. Kami yakin sebagai teman dekat, Aji pasti tahu di mana Rai berada sekarang. Siap. Ray. Lihat. Pengecut. Apa? Lo pengecut. Seharusnya yang ditahan tuh lo, bukan dia. Puas lo sekarang. Fer. Mi, tunggu. Gue bisa jelasin, Mi. Fer. Iya, bener, pengecut. Pak, Ray, Pak. Papa sudah tahu. Polisi sudah kasih tahu Papa soal Ray. Kamu ya, Aji. Beraninya kamu bohongin Papa. Kamu bilang kamu nggak tahu di mana Ray. Ternyata. Saya nggak bohong, Pak. Saya nggak sengaja ketemu Ray di rumah pacarnya Mia. Kamu pikir Papa mau percaya sama kamu, Ji? Berkali-kali kamu bohongin Papa sama Mama. Kamu seludupkan dan kamu sembunyikan Ray di rumah baru kita sampai rumah itu terbakar hangus. Sekarang masih berani kamu berbohong dengan Papa ya? Bener, Pak. Kali ini saya nggak bohong. Pak, tolong, Pak. Tolong isi Papa Ray. tahu apa yang harus Papa lakukan. Dan Papa minta kamu, Ji, kamu juga tahu apa yang harus kamu lakukan. Aji. Kamu sekarang mengerti kan? Kenapa Mama tidak mau kamu terlalu akrab dengan Ray? Atau Mama juga tidak mau Ray itu tinggal di rumah kita? Ray kan nggak salah, Ma. Kenapa sih kamu masih belain dia? Kamu nggak lihat? Semenjak dia tinggal di rumah kita, kamu jadi suka berbohong. Terus sekarang rumah Mama juga jadi ikut terbakar. Ma, kebakaran itu cuma musibah. Mestinya Mama bersyukur karena Ray selamat. Apa? Kenapa sih Mama selalu menyalahkan Ray? Mama itu bicara bukan tanpa alasan, Aji. Kamu apa tidak lihat perubahan negatif dalam diri kamu sekarang? Dan Mama nggak lihat perubahan positif yang terjadi sama saya? Positif yang mana, Aji? Ma, saya jadi percaya diri, Ma. Ma, sekarang saya jadi berani mengatakan apa yang benar menurut saya. Saya bukan anak kecil lagi, Ma. Saya tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan saya yakin Ray nggak sejelek yang Mama kira. Nelfon siapa, Mi? Aji, gue pengen tahu soal kabarnya si Ray, Fer. Mi, please deh. Ngapain sih lo masih ngurusin si Ray? Aduh, Mi Ray baik-baik ya. Si Carlo itu kan gimana pun juga cinta pertama lo. Dan keluarga lo udah setuju hubungan lo sama Carlo. Pakai mailbox lagi. Apa? Iya, Mi, tapi kan Vero dengerin ya, keluarga gue itu nggak berhak ikut campur masalah pribadi gue. Pacaran itu masalah gue, bukan masalah mereka. Yang pacaran kan gue, bukan keluarga gue.
Tapi kan selama ini, Mi, lu selalu bahagia sama Carlo sampai akhirnya Ray muncul dan gara-gara dia hubungan lu sama Carlo jadi berantakan. Iya kan? Shh, berisik banget. Nih, si Ray itu cuma bisa bikin masalah. Gara-gara dia hubungan lo sama Carlo jadinya ribut deh. Gara-gara dia juga rumah Haji kebakaran. Udahlah, ngapain sih masih mikirin si Ray? Lagian siapa sih si Ray, Mi? Nggak level sama kita. Nggak tahu, gue nggak tahu. Mi, ya dengerin gue. Tanda tangan di sini, Ray. Apa ini, Om? Surat pembebasan sementara kamu, Ray. Tolong tanda tangan. Nggak usah, Om. Apa? Saya lebih suka tinggal di penjara daripada di panti asuhan. Ray. Saya tahu kok. Om dan Tante akan menitipkan saya di panti asuhan. Ray. Om sama Tante sebenarnya hanya ingin kamu... Saya ngerti kok, Om. Kenapa Tante nggak suka sama saya? Di mata Tante, saya itu cuma tukang buat onar. Selalu membawa hal-hal buruk sama Aji. Saya baru akan tanda tangan kalau Om bersedia memberikan saya pergi. Kamu mau pergi kemana, Ray? Kemana, Ray? Ray, kamu masih... Ya, umur saya emang masih muda, Om. Tapi saya bisa mandiri kok. Om nggak tahu kan? Dari kecil, saya udah biasa cari makan sendiri. Sejak Papa di penjara, Mama sibuk sama pacar barunya. Saya udah biasa, Om, hidup sendiri. Saya bisa kerja apa aja kok. Jual koran, ngambil botol-botol bekas. Jadi kuli bangunan juga pernah, Om. Jadi Om gak usah khawatir. Saya bisa kok hidup sendiri. Ray, Om tahu kamu bisa hidup mandiri. Kamu bisa melakukan apa saja. Tapi kamu itu saudaranya Om, Ray. Om tidak akan bisa melihat kamu seperti ini. Kalau ada apa-apa sama kamu, Om yang bersalah. Om harus bantu kamu, Ray. Harus. Makasih buat semua pertolongan Om untuk saya. Makasih. Ray. Apa lo melotot-melotot, ha? Lo berani sama gua? Hah? Lo berani sama gua? Hah? Lu nantangin gua? Melotot kayak gitu? Enggak. Sayur tuh. Kita lanjut aja, Bang. Oke. Lanjutin aja. Jadi Ray lebih suka di penjara. Dia kabur karena dia tahu kita mau menitipkan dia di panti asuhan, Rati. Bukan cuma itu, tapi Ray kabur karena nggak enak sama Mama. Loh, kok jadi mama lagi yang disalahkan? Saya nggak menyalahkan Mama, tapi saya cuma menceritakan keadaan yang sebenarnya. Aji, Aji, dengar ya. Mama tuh harus membuktikan apa lagi sih kalau Mama juga ikut prihatin dengan keadaan sepupu kamu itu. Tapi yang penting buat Mama, Mama itu harus melindungi kamu dan Tessa dari pengaruh yang buruk daripada berpikir soal Ray. Melindungi saya sama Tessa, sampai kita berdua dijulukin anak Cooper. Apa? Mama terlalu overprotective terhadap saya. Aji, cukup. Cukup, Aji. Pak, saya cuma ngasih tahu. Aji, sekarang kamu naik ke kamar. Sekarang, Aji.
lihat kan sekarang aja jadi begitu. Semenjak Ray datang ke rumah kita jadi sering berdebat setiap hari. Gimana sih, Pak? Itu namanya kemajuan, mah. Hah? Ya, dulu kan Kak Aji nggak pernah berani ngomong. Tapi sekarang Kak Aji berani ngeluarin pendapatnya. Woi, itu kan bantal gue. Kenapa? Lu nggak ngasih? Hah? Ya lu kan udah punya bantal sendiri, balikin dong. Suka-suka gua dong, hah? Mau pakai bantal lo apa bantal gua? Terserah gua, hah? Balikin. Gua mau tidur. Ayo, Berani juga nih anak nggak tahu aturan sini. Jangan sedih, sayang. Bertengkar itu wajar saja. Mama sama papa kamu aja yang udah menikah, sekali-sekali masih suka berantem. Apalagi kamu yang baru pacaran. Mama jangan salah paham dulu. Mia sama sekali nggak mikirin Carlo loh, Ma. Kamu sedih kayak gini kenapa? Mia, kalau kamu lagi ada masalah sama Carlo, kamu cerita aja sama Mama. Siapa tahu Mama bisa bantu masalah kamu. Mama kan kenal Carlo. Mama juga kenal sama keluarganya Carlo. Gini aja, Mia. Besok kan Mama arisan sama mamanya Carlo. Mama akan... Shh. Ma, lebih baik Mama sekarang tenang. Nggak usah terlalu banyak ngatur atau campur tangan deh masalah hubungan Mia sama Carlo. Percaya deh sama Mama. Pokoknya mulai besok masalah kamu sama Carlo akan beres. Percuma, Ma. Percuma. Bikin capek Mama aja. Lagian tahu hubungan Mia sekarang sama Carlo itu udah nggak ada apa-apa, udah putus. Apa? Putus? Mia! Mia! Pasti di sini aja lo. Lu denger nggak gue ngomong apa sama lu? Hah? Kenapa? Nyokap bokap lo ngejemput lo. Kurang ajar. Gue diem bukan karena takut ya. Gue malas ngeladenin kalian. Udah ajar aja sekarang. Ajar aja. Apa lo bilang? Ray di penjara. Lo nggak mungkin bohongin gue kan, Ji? Iya, papa yang bilang sendiri kalau Ray itu nggak mau dibebasin. Nggak mau dibebasin gimana? Kok aneh? Orang sih malahan suka dibebasin. Kok dia malah nggak mau dibebasin, Ji? Lu nggak tahu sifatnya Ray sih. Dia itu maunya keras, punya prinsip. Prinsip apaan? Nggak ada orang yang suka di penjara, Ji. Maunya apa sih tuh anak? Sekarang lu kasih tahu gue di bagian bumi sebelah mana dia di penjara. Gue mau ketemu langsung sama dia. Gue mau ngebujuk dia langsung supaya dia mau dibebasin. Kasih tau gue. Aduh, kayaknya percuma deh, Mi. Ji, tolongin gue, Ji. Gue juga sekarang nggak tahu Ray sekarang ditahan di mana. Kalau masalah itu kan lu cuma tinggal nanya sama bokap lu. Bokap lu tuh pasti tahu di mana Ray sekarang. Bokap juga nggak mau ngasih tau gue. Dan satu lagi, bokap sama nyokap gue nggak mau gue ikut campur lagi soal Ray. Kok aneh? Lu sama Ray itu kan saudaraan. Yang namanya saudara itu berhak tahu urusan saudaranya. Apa yang terjadi sama saudara lu harus tahu. Lu berhak ikut campur. Karena masalah dia itu masalah lo juga. Mi, ini soal keluarga. Gue cabut dulu deh. Gue enak badan nih. Gue nitip absen ya.
Mia nggak bakalan mau datang, apalagi sama elu. Ya, lu bujuk dia deh supaya gue bisa pergi sama dia. Gimana ya? Percuma, Mia udah nggak mikirin lo lagi. Di mata dia, lo tuh cuman seorang pengecut. Fer, dulu tuh gue sama Mia baik-baik aja tau nggak? Terus semenjak si cunguk Ray itu aja tuh ngacauin semuanya. Lu mesti yakinin dia lah, please, buat gue. Gue gak mau kehilangan Mia. Dan gue yakin kok, gue lebih cocok buat Mia daripada si Ray. Jadi, tolong yakinin lo buat gue, please. Oke, gua coba. Tapi gua nggak janji ya. Thank you. You the best, oke? Yaudah ya. Halo? Iya betul? Saya istrinya? Apa? Ya Allah! Aduh, kok gak diangkat-angkat sih Papa? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Loh, kamu sudah pulang, Ji? Saya enak badan, mah. Ya sudah, kamu istirahat ya. Mama pergi dulu. Mama mau kemana? Ray masuk rumah sakit. Apa? Tunggu saya ikut, mah. Mah. Nggak mau. Mau dong nih ya. Siapa tahu ntar malam lo sama Carlo bisa damai gitu. Gue udah bikin keputusan yang nggak bisa diganggu-gugat. Ntar kasihan dong Carlo-nya datang sendirian. Bodoh, emangnya gue pikirin dia mau datang sendirian kek, dia mau datang sama kucingnya kek, dia mau datang sama neneknya kek. Gue nggak mikirin. Kalau Mia nggak mau pergi sama Carlo, artinya Carlo bisa pergi sama gue. Bayangin, Mas. Masa si Rati ninggalin rapat seenaknya aja? Mas. Ya mungkin dia ada keperluan kali, Mei. Tapi itu kan nggak sopan. Iya, kalau dia ada keperluan, ya kamu nggak bisa nyalain dia dong. Kok Mas malah belain si Rati sih? Saya nggak belain dia, cuma... Saya tahu, Mas sudah lama sekali kenal sama si Rati. Tapi bukan harus selalu belain dia, kan? Mas, Rati itu udah berbeda dengan Rati yang dulu. Dia udah terpengaruh sama suaminya. Kamu kenapa sih, Mei? Selalu ngejelek-jelekin Rati sama keluarganya? Ya memang dia nggak sebaik keluarga kita. Udahlah, saya banyak urusan. Gimana sih kalau kita selalu ngomongin Rati, pasti kita ribut. Sebenarnya Mas ini ada apa sih sama dia? Cukup, Mei. Saya kan sudah bilang, masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Udahlah. Seandainya saja kamu tahu, Rati lah yang menyelamatkan keuangan keluarga kita saat ini. Papa tuh gimana sih dari tadi ditelepon susah banget? Lagi ada sidang kali di pengadilan, mah. Halo? Ya Pak Tagor, gimana? Ada perkembangan? Syukurlah. Ya. Saya tunggu secepatnya ya. Terima kasih. Siapa, mah? Mama berhasil membantu Ray. Ayo cepat. Saya tinggal dulu ya. Makasih, Sis. Aduh Ray, kamu ini kenapa sih cari-cari masalah terus? Saya nggak pernah cari masalah, Tante. Justru masalah yang selalu mencari saya. Kalau bicara itu jangan berbelit-belit. Saya serius, Tante. Kayaknya emang udah nasib saya selalu kena masalah. Biarpun saya udah coba menghindarinya. Tapi saya nggak apa-apa kok, Tante. Udah biasa. Udah biasa gimana maksud kamu? Udah biasa kena masalah. Dan juga udah biasa dipukulin. Sorry ya, Tante. Kalau saya udah ngerepotin Tante. Enggak, Kore. Mama sampai ninggalin kerjaannya di rumah demi lu. Sebetulnya sih Tante kemari karena Tante tidak bisa menghubungi Om. Dan ya, mau tidak mau kan Tante yang harus menjenguk kamu. Tapi kamu nggak apa-apa kan?
Iya, Tante. Buktinya saya nggak perlu dirawat di rumah sakit kok. Bentar lagi saya akan dijemput dan dikembalikan ke tahanan. Ray, sebetulnya Tante itu tidak ingin hal-hal seperti ini terjadi pada diri kamu. Terlebih kalau kamu berada di tahanan. Tante pikir sebaiknya kamu pulang ke rumah. Tapi pulang ke rumah siapa, Tante? Ke rumah Tante atau ke... Tante janji, Tante tidak akan mengirim kamu ke panti asuhan. Tapi sebelum pulang, Tante mau kamu menandatangani dulu surat jaminan pembebasan sementara. Dan Tante mau kamu tinggal di rumah. Mia? Mia? Ya, Ma. Carlo udah telepon kamu? Ma, berapa kali sih Mia harus bilang sama Mama? Mama nggak usah ikut campur lagi deh urusan hubungan Mia sama Carlo. Aneh. Padahal Mama udah bicara sama Carlo loh. Stop kayak ngomongin Carlo. Carlo capek dengerinnya. Mia sayang, kamu jangan kayak anak kecil kayak gitu dong. Hubungan kamu sama Carlo kan udah serius. Jadi kamu ngejalaninnya juga harus serius. Serius? Serius dari mana? Mama kali yang serius. Mia nggak pernah ngerasa serius sama Carlo. Nanti Mama telepon Carlo lagi. Pokoknya kamu harus baikan. Kamu nggak boleh putus. Mama akan hubungi dia lagi, ya? Ma jangan, Ma. Enggak lah, kalau nggak ada lu, gue juga malas lagi nih. Masa lo nggak pergi cuman gara-gara gue nggak pergi? Abis kalau lu nggak ada, nggak seru sih. Kita kan harus kompak nih, soalnya kita kan sahabat, Din. Thanks ya, Fer. Mi, udah dulu ya. Mau kemana? Ada interlokal dari nyokap gue. Ntar gue telepon lu lagi ya. Ya, dadah. Bye. Ray. Halo. Lama banget sih lo. Nggak sabaran banget sih. Yaudah, yuk jalan. Terus. Mau apa lagi sih? Barusan lo pencet-pencet bel suruh gue buru-buru. Sekarang gue udah nongol, bukannya cabut malah. Gue mau ngomong soal Mia. Aduh, please dong, Fer. Ceritain aja semuanya ke gue. Mia cerita apa aja sama lo? Maksud gue, soal si Ray. Yakin lo mau dengar semuanya? Gue khawatir lo malah sakit hati begitu gue ceritain semuanya. Maksud lo apa? Carlo, kayaknya dia bener-bener suka sama Ray. Gak mungkin. Gue yakin Mia pasti bakal balik lagi sama gue. Sebenarnya datang ke sini mau jemput gue apa mau interview gue sih? Oke. Ayo jalan. Tes, ayo dong, Tes. Tolongin gue, Tes. Gue perlu banget ngomong sama Aji. Kajinya lagi sibuk, nggak bisa diganggu. Sibuk apaan sih? Nggak tahu. Udah dulu ya. Halo? Tessa? Kok cuma segini? Mata duitan banget sih, segini masa kurang? Ini ada gambarnya nih. Kurang dong. Kaji tahu nggak berapa kali Mia telepon? Jadi berapa kali aku mesti bohong sama Mia? Ini sih namanya pemerasan, tau gak? Yang minta tolong kan situ. Nih, yang ada gambarnya nih, pakai kacamata. Asik. Semuanya dong. Pelit banget sih. Sini. Ih. Kaji. Kenapa sih Kaji nggak mau ngomong sama Mia? Kaji lagi ngindarin Mia ya? Aji, ini ada Mia, Ji. Nah lo, penasaran tuh doi. Teleponnya nggak ditanggepin, orangnya disamperin deh. Lu buruan deh pergi deh. Bilangin gue lagi sibuk belajar, ya? Tambahin lagi dong. Oke deh, oke. Ya. Betul ya?
Asik. Thank you nih. Cabut aja. Ayo dong tes, tolongin gue tes 5 menit aja, gue janji nggak lebih tes ya. Aduh, sorry deh, tapi tadi Kak Aji bilang Kak Aji lagi sibuk belajar. Belajar apaan? Mesti bukannya besok nggak ada ujian? Nggak tahu, lagian besok kan kalian ketemu di sekolah. Halo Mia. Om, Hai, Ma. Halo. ya udah, saya permisi Om. Iya. Tumben Mia datang. Nyariin Kak Aji tuh, Pak. Nyari Aji? Hari ini si Mia ngebet banget nguber-nguber Kak Aji. Terus Kak Ajinya sosok jual mahal gitu deh, Pak. Aji kok jual mahal? Kok pada sepi? Pada kemana? Mama lagi di kamar. Aji? Kak Aji juga lagi di kamarnya. Ji, lo ajarin gue berantem nih, yang kayak lawan kamu gitu. Apaan sih, Ji? Udah kayak anak-anak. Ji. Kudus lo tahan tuh. Maluin lah. Aji. Aduh, papa. Ray? Malam, Om. Malam, Ray. Ray, kamu... Papa tadi kemana sih? Mama telepon ke kantor susah banget. Papa sibuk di kantor. Mama juga telepon handphone Papa tapi nggak diangkat-angkat. Papa meeting seharian. Jadi handphone Papa titip di ruangan kerja. Ma, kenapa Ria ada di rumah ini? Mama pikir daripada dia cari gara-gara dan masalah lagi dalam sel tahanan, mending Mama suruh dia tanda tangan pembebasan sementara. Mama yang menjamin. Aneh. Kok Ray mau ya keluar dari penjara? Bukannya dia lebih suka dalam penjara? Ya mungkin sekarang dia mulai sadar kalau penjara itu bukan tempat yang aman untuk dia. Jadi dia terima tawaran Mama. Dan setelah itu, Mama akan antar dia ke panti asuhan? Enggak. Mama tidak akan menyuruh Ray untuk tinggal di panti asuhan atau tinggal di rumah kita. Maksud Mama? Loh, nggak mampir dulu? Sorry, Mi. Gue lagi ngerak badan. Terus kepala gue juga mendadak sakit gini lagi. Lo tuh gimana sih? Payah banget tau nggak? Pestanya baru mulai, gue udah diajak balik aja gitu. Sorry, Mi. Lain kali deh. Ya tapi kan paling nggak lo bisa mampir ke rumah gue dulu. Ntar gue bikinin minuman atau lo perlu obat barangkali. Katanya kepala lo pusing. Ah, nggak perlu. Gue duluan aja deh. Udahlah. Mi? Abis pergi sama Carlo ya? Iya. Dia minta tolong gue buat nemenin dia. Lu sih nggak mau, Mi. Jadinya ya gue nemenin dia gitu. Lo nggak marah kan? Gue. Gue nggak marah kok. Cuman kecewa. Kalau emang lo mau pergi sama Carlo, terus terang aja sama gue gak bakal ngelarang lo kok. Kenapa juga harus bohong? Gue terpaksa. Gue cuman nggak mau lo salah paham, Mi. Gue coba untuk jaga perasaan lo, itu aja. Gue balik ya. Mi. Sebenarnya gue kesini karena gue pengen curhat sama lo. Tapi gue jadi bingung nih sekarang. Apa
lo masih pantas ya dibilang sahabat gue atau enggak? Diambil dong lauknya, Rey. Ada apa? Saya... Oh iya, Ma. Sebelum makan, Ray mau ngomong sesuatu dulu. Ada apa, Ray? Saya... Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo. Saya... cuma mau bilang terima kasih, Tante. Atas kesediaan Tante menerima saya di rumah ini. Saya tahu, sejak kehadiran saya di sini, banyak kejadian yang nggak menentu. Saya janji, Tante, saya akan berusaha untuk... Begini, Rey. Sebetulnya Tante... Maaf, Tuan. Loh, ada apa? Ada tamu. Siapa? Itu pasti mereka, Pak. Suruh tunggu ya. Ray, yuk. Ayo, Ray. Wah, bakal ada kejutan apa lagi nih? Kayaknya semenjak Ray datang, ada aja kejutan tiap hari. Pesta kali, kayak artis aja. Selamat malam, Bu Rate. Terima kasih ya. Pak. Chris. Dan ini, Ray.